warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Laila Majdu dengan NPM 212151011 dari Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di sini saya akan membuat video tentang pengalaman pramuka dari SD sampai SMA untuk memenuhi tugas mata kuliah kepramukaan. Dimulai dari SD terlebih dahulu ya. Di SD kegiatan kepramukaan tidak semua kelas, tetapi dari kelas 4 sampai kelas 6. Pada kegiatan kepramukaan biasanya setelah pulang sekolah atau setelah duhur. Sebelum dimulai kepramukaan kita apel terlebih dahulu. Lalu selanjutnya ada pematerian tentang sejarah pramuka, trisatria pramuka, ataupun dasadharma pramuka. Nah, pada waktu pemateri kita menyampaikan dasadharma pramuka, kita dikasih trik dalam menghafalnya, yaitu singkatan dari Taci Paparera Hedibesu supaya mudah dihafal. Yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Lalu patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin, terampil dan gembira, hemat, cermat dan bersahaja, disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Yang terakhir ada suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Setelah pematerian dilaksanakan, kita itu dikasih game supaya tidak jenuh. Nama gamenya itu Rumah Kelinci. Nama gamenya itu sangat unik, bukan? Mungkin sebagian besar sudah bermain game tersebut, tetapi mungkin berbeda dengan namanya. Nah, setelah kita dikasih game, kita dibagi kelompok, beberapa kelompok untuk menyelesaikan pos dari pos 1 sampai pos 4. Nah, pos 1 itu mengenai sejarah kepramukaan, pos 2 mengenai dasadharma, pos 3 trisatria pramuka, dan yang terakhir game. Setelah selesai dari awal sampai akhir, kita ada apel pulang terlebih dahulu. Selanjutnya, pengalaman pramuka pada saat SMP. Nah, pada saat SMP itu jadwal kepramukaannya itu tidak terstruktur, kadang 1 bulan sekali, kadang 2 bulan sekali. Nah, pada hari Jumat setelah pulang sekolah, namanya itu pramuka wajib. Jadi seluruh angkatan itu wajib melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, kegiatan itu tidak jauh berbeda dengan kegiatan kepramukaan pada waktu SD. Pada saat SMP itu diajarkan beberapa kode monse dan bendera semapur dari A sampai Z. Tapi hanya dalam pengenalan saja, tidak harus sampai ingat atau di luar ingat, di luar kepala. Setelah pematerian, kita peregangan dengan memijit pundak temannya, saling memijit pundak temannya, dan barisnya itu berjejer. Dan juga setelah itu ada gamenya itu namanya antonim kata. Nah, misalnya disebutkan maju, kita melangkah mundur. Lalu ada misalnya kiri, kita melangkahnya ke kanan. Pada SMP diadakan kemah di kelas 7, tempatnya di Gunung Kialir. Kita jalan kaki dari SMP ke Gunung Kialir. Nah, setelah sampainya di tempat kemah, kita langsung merapikan, membereskan tenda kita dan menghiasi tenda kita. Nah, karena ada kejuaraan tenda yang menarik. Pada malam harinya kita melaksanakan api unggun dan ada penampilan dari kelompok. Besok paginya kita melaksanakan seperti pos-posan, ada tentang melatih kepemimpinan, tentang kepramukaan, melatih kekompakan, dan lain-lain. Nah, kayak kekompakannya itu seperti ada game ataupun sebagainya. Dan di sana juga diadakan lomba-lomba seperti estafet sarung, ada bakyak, ada estafet karet melalui sedotan, dan juga lain-lain. Nah, pada perkemahan di SMP itu ada satu foto selfie yang saya punya. Nah, untuk
pulang dari perkemahan itu ada yang dijemput langsung oleh orang tuanya dan juga ada ke sekolahnya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya pengalaman pramuka pada waktu SMA. Nah, pramuka pada saat SMA juga tidak jauh berbeda dengan SD dan SMP. Di SMA 1 bulan, jadwalnya itu 1 bulan sekali pada hari Jumat setelah pulang sekolah. Kenapa 1 bulan sekali? Itu harus bergilir per angkatan. Nah, di SMA itu materi yang diajarkan ada senam pramuka yang sangat khas dan seru. Lalu kita diajarkan kode Morse lanjutan dari SMP dan diajarkan baris berbaris juga. Antara lain sikap sempurna, istirahat di tempat, lencang depan, lencang kanan, hadap kiri, balik kanan, hadap serong kanan, dan lain-lain. Nah, begitupun pada kelas 10 itu diadakan kemah di Mangunreja. Nah, kesananya itu naik bis. Nah, setelah sampai di tempat, seperti biasa kita beres-beres dan membuat rak sepatu sambil belajar tali menali dengan baik. Di sana juga diadakan kegiatan pos-posan sampai jalan di sungai yang kotor dan basah semua. Di sini saya ada dokumentasi dengan teman-teman saya. Pada kegiatan perkemahan juga ada api unggun dan juga lomba-lomba lain. Saya mengikuti lomba memasukkan paku ke dalam botol. Nah, masing-masing 3 orang per kelompok dan saya di situ menang dan teman-teman saya. Nah, setelah kegiatan terlaksana semua, sorenya kita pulang.